Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sesuai dengan judul yang tertera, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajaran diampuh oleh Bapak Zulhafiz, SPD MPD. Sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mona Lisa Putri, biasa dipanggil Mona, atau lebih singkatnya dipanggil Na. Saya merupakan mahasiswa semester 5 akhir program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, berikut ini merupakan bagian dari tugas akhir pada mata kuliah media pembelajaran. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Adapun materi yang akan saya bahas adalah mengenai teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot bersifat cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai pengertian teks anekdot, kini kita masuk pada ciri-ciri, tujuan, dan juga struktur teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama yaitu bersifat menghibur. Maksudnya yaitu mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua yaitu bersifat menggelitik. Maksudnya yaitu hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu dapat membuat pembaca terhibur. Yang ketiga yaitu bersifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik sesuatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, berisi orang penting. Nah, maksudnya karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot, hal ini menjadikan teks anekdot ini biasa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima yaitu memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Yang keenam atau yang terakhir, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis sebuah cerita lain yang sebenarnya bertujuan dengan kehidupan saat ini. Selanjutnya mengenai tujuan dari teks anekdot. Tujuan dari teks anekdot yang pertama yaitu sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Bisa saja kamu adalah salah satu orang itu. Tujuan kedua yaitu sarana mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Tujuan teks anekdot sebagai membuat pembaca tertawa, yaitu teks anekdot yang memiliki ciri berupa bersifat lucu, maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot
dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang disesuaikan dengan suatu keadaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di dalam bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks anekdot tersebut. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Selanjutnya yaitu koda. Koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Selanjutnya yaitu reorientasi. Reorientasi yaitu sebagai penutup dan juga sebagai pengakhir dalam teks anekdot. Teks anekdot juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai teks anekdot, sekarang kita masuk pada kuis untuk menguji seberapa paham kita mengenai materi tentang teks anekdot. Pertanyaan pertama, cerita ringkas namun lucu, bikin tertawa, dan memberi kesan merupakan teks A. Eksplanasi, B. Narasi, C. Eksposisi, D. Argumentasi, E. Anekdot. Jawabannya adalah E. Anekdot. Pertanyaan kedua. Yang bukan termasuk ciri-ciri teks anekdot adalah A. Berisi berita fakta, B. Bersifat menghibur, C. Bersifat mengeritik, D. Memiliki tujuan tertentu, E. Menyerupai dongeng. Jawabannya adalah A. Berisi berita fakta. Pertanyaan ketiga. Adapun tujuan teks anekdot adalah A. Sarana komunikasi, B. Untuk mengetahui berita terkini, C. Sarana menghibur dan mengkritik, D. Supaya pembaca mau membaca berita, E. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembaca. Jawabannya adalah C. Sarana menghibur dan mengkritik. Pertanyaan keempat. Salah satu kaidah kebahasaan teks anekdot adalah A. Menggunakan SPOK, B. Tokoh dalam cerita harus berupa hewan, C.
harus memuat orang penting. D. Menggunakan kalimat pertanyaan retoris. E. Harus membuat pembaca tertawa. Jawabannya adalah D. Menggunakan kalimat pertanyaan retoris. Pertanyaan terakhir. Di dalam teks anekdot terdapat abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Bagian tersebut merupakan titik-titik dari teks anekdot. A. Struktur. B. Tujuan. C. Ciri-ciri. D. Pengertian. E. Kaidah kebahasaan. Jawaban yang benar adalah A. Struktur. Nah, teman-teman dapat mengecek kembali jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak serta menjawab pertanyaan mengenai teks anekdot yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.